pertama yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat soal kuis di Google Form yaitu kita masuk ke Chrome atau Google. Seperti ini, langsung kita ketik Google Formulir, lalu klik Google Formulir yang ini, yang www.google.com. Nah, ini tampilan utamanya ketika kita masuk ke dalam Google Formulir. Sekarang kita langsung buka Google Formulir di kotak yang biru ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Nah, biasanya kebanyakan orang menggunakan Google Formulir itu untuk survei. Nah, tetapi hari ini kita akan membuat Google Formulir ini untuk kuis. Jadi, caranya yang pertama, sebelum kita memulainya, kita klik 3 titik yang ada di sini. Kita ke setelan. Nah, di setelan ini ada banyak sekali, ada umum, presentasi. Nah, kita geser ke kanan, ada kuis. Kita klik kuis. Lalu, kita izinkan, jadikan ini sebagai kuis. Nah, jadi seperti ini, kita sudah masuk ke dalam menu kuis. Kita simpan ya. Nah, seperti ini. Langsung tampilannya seperti ini, dan di sini juga ada poin totalnya nanti. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat soal pilihan ganda di Google Formulir. Untuk Google Formulir ini, banyak sekali jenis soal yang bisa kita buat. Nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari judul. Di sini tulisannya masih formulir tanpa judul. Kita bisa ganti judulnya di sini. Hari ini kami akan membuat soal kelas 4 SD mengenai sumber daya alam. Jadi di sini saya tulis latihan soal kelas 4 SD. Seperti ini ya, ini judulnya. Lalu ini ada deskripsi. Di sini saya akan tulis misalnya berdoa sebelum mulai mengerjakan. Dan seterusnya ya, ini hanya sebagai contoh saja. Lanjut. Nah, sebelum itu kita kan nanti harus tahu siapa yang mengerjakan kuis di Google Formulir ini. Nah, supaya kita tahu, tentunya kita harus memberikan kotak nama di sini. Di sini kita klik. Nah, di pertanyaan tanpa judul ini kita klik nama. Nah, kalau nama tentunya pilihannya jawaban singkat ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini macam-macam jenis soal yang bisa dipakai untuk membuat kuis di Google Form. Nah, kita pilih yang jawaban singkat sudah ya. Nah, karena nama ini wajib diisi, jadi kita klik yang wajib diisi ini. Lanjut ya, untuk menambahkan soal, kita klik simbol yang ada ini. Nah, kita klik untuk menambahkan kotaknya. Sekarang kita tulis di sini presensi. Sudah ya, presensi, kita juga pilih ke jawaban singkat. Dan juga kita klik wajib diisi. Sudah. Jadi di sini kita sudah memberikan judul, deskripsi, nama, dan presensi. Selanjutnya, kita menuju ke latihan soalnya. Kita klik lagi. Lanjut ke soal pilihan ganda yang pertama. Jadi caranya seperti tadi, kita klik simbol yang ini. Lalu kita tulis pertanyaan nomor 1. Mengapa Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah? Nah, karena kita akan membuat soal pilihan ganda, jadi di sini pilihan ganda kita klik. Nah, untuk opsi 1 ini adalah pilihan jawaban yang nomor 1 atau bisa kita beri abjad A di sini.
Ini karena tanahnya subur. Untuk menambahkan jawaban yang lain, kita langsung aja klik tambahkan opsi. Berarti ini B, karena tanahnya tandus. Lalu kita ke jawaban yang C, kita klik lagi, karena tanahnya gersang. Dan ini pilihan jawaban yang D, karena tanahnya kering. Seperti ini ya. Nah, untuk kuis yang ada di Google Form ini bisa nanti diberi poin dan bisa juga langsung diberi kunci jawabannya. Namun nanti untuk penjelasan mengenai pemberian poin dan juga cara menentukan kunci jawabannya nanti akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Seperti itu. Nah, ini jika kalian ingin menambahkan gambar juga bisa di bagian yang saya lingkari ini. Jika soal ini wajib diisi, berarti kita harus mengaktifkan yang wajib diisi ini. Untuk membuat soal yang kedua, kita bisa langsung klik tombol yang tadi untuk menambahkan soal nomor 2. Caranya masih sama ya, seperti kita membuat soal yang nomor 1 tadi. Untuk soal nomor 2, ini pertanyaannya, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu berarti optionnya kita pilih pilihan ganda ya, sudah ya. Nah, selanjutnya ini untuk opsi 1, berarti jawaban yang A. Yang B. Yang D. Nah, jika wajib diisi, langsung kita aktifkan yang wajib diisi. Nah, jadi seperti itu seterusnya untuk pembuatan soal pilihan ganda di Google Form. Caranya tetap sama. Dan saya di sini akan membuat 5 soal pilihan ganda. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat soal isian singkat. Nah, untuk pertanyaannya kita paste di sini. Nah, ini pilihannya, kita pilih jawaban singkat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Untuk yang paragraf ini apabila soalnya berupa paragraf nantinya jawabannya. Untuk pilihan ganda ini untuk soal pilihan ganda, dan untuk kotak centang ini apabila soalnya nanti pilihannya berupa kotak centang. Nah, yang untuk drop down ini nanti pilihan jawabannya itu berupa penomoran 1, 2, 3.
Nah, upload file ini digunakan untuk mengupload berkas yang ada di HP atau laptop yang waktu itu kita gunakan untuk membuat formulir ini. Nah, untuk yang skala linear ini kita gunakan apabila dia jawabannya berupa skala. Skala misalnya 1 sampai 10. Nah, itu menunjukkan tingkatan. Misalnya kita survei tentang seberapa besar minat Anda pada memasak misalnya. Nah, itu dari 1 sampai 10 misalnya. Berapa? Pada angka berapa? Nah, untuk yang kisi pilihan ganda dan peta kota centang ini sebenarnya hampir sama dengan yang pilihan ganda dan juga yang kotak centang. Nah, untuk yang tanggal ini apabila nanti jawabannya berupa tanggal. Nah, di samping pertanyaan ini ada gambar-gambar. Ini digunakan untuk mengunggah gambar yang ada di smartphone ataupun di laptop. Nah, ini bisa kita unggah dari file yang ada di laptop atau HP, atau bisa juga melalui kamera secara langsung. Nah, bisa juga melalui, ini kita allow ya, bisa juga melalui URL, maksudnya link atau tautan. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, ini jangan lupa kita nyalakan wajib diisinya agar dia tidak bisa melewati pertanyaan ini nanti siswa. Nah, selanjutnya apabila kita menggunakan atau membuat jawaban yang berupa pertanyaan paragraf, misalnya ini kita apa saja manfaat air bagi kehidupan. Ini sudah berupa paragraf ya. Nah, ini kita tambahkan jelaskan. Nah, biasanya ketika dia sudah ditambahkan kata-kata jelaskan ini, biasanya dia apabila jawabannya ini belum berupa paragraf, opsi jawabannya, dia akan berubah secara langsung. Nah, ini jangan lupa kita nyalakan juga wajib diisinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kunci jawaban pada Google Form. Nah, di sini untuk nomor presensi dan juga nama tidak perlu dibuat kunci jawaban karena jawaban masing-masing setiap siswa akan berbeda. Pada soal pilihan ganda, untuk membuat kunci jawaban, klik pada soal. Kemudian di bagian bawah terdapat kotak dengan centang biru. Klik pada kotak tersebut. Lalu akan muncul poin. Poin ini menunjukkan nilai apabila siswa menjawab dengan jawaban yang benar. Misalkan pada soal ini poin yang diberikan adalah 5. Kemudian klik pada jawaban yang benar. Misalkan pada soal ini jawaban yang benar adalah karena tanahnya subur. Klik pada jawaban tersebut hingga muncul centang hijau. Klik pada selesai. Nah, di sini kunci jawaban telah ditambahkan, yaitu jawaban yang benar ada pada pilihan karena tanahnya subur. Untuk soal selanjutnya, lakukan hal yang sama, klik pada soal. Klik pada centang biru, kemudian masukkan poin, dan klik pada jawaban yang benar. Lalu klik selesai. Begitulah untuk
pembuatan kunci jawaban pada soal pilihan ganda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kunci jawaban pada soal dengan teks jawaban singkat. Misalkan pada soal ini, klik pada soal, kemudian klik pada centang biru, masukkan poin. Misalkan di sini poinnya adalah 10. Kemudian tambahkan, masukkan jawaban. Tidak. Kemudian klik pada simpan. Lalu klik pada selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kunci jawaban pada teks jawaban panjang. Misalkan ini, apakah sumber daya alam dapat dimanfaatkan? Apa saja manfaatnya? Klik pada soal, lalu klik pada kotak dengan centang biru, masukkan poin. Misalkan di sini poinnya adalah 15. Kemudian tambahkan, masukkan jawaban. Misalkan jawabannya adalah ya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan. Misalkan air untuk memasak dan untuk mandi. Lalu klik pada simpan. Klik pada selesai. Nah, di sini jawaban telah ditambahkan. Sekian cara membuat kunci jawaban pada Google Form. Bila soal sudah dibuat semua, kita akan simpan terlebih dahulu. Cara menyimpannya yaitu kalian pilih setelan, kemudian kalian klik yang simpan. Soal tersebut sudah tersimpan. Bila kalian sudah siap mengirimkan form kalian, langkah selanjutnya yaitu menyebar kuisnya. Caranya kalian klik tombol kirim. Kalian pilih yang gambar seperti klip, kemudian centang perpendek URL, kemudian salin. Nah, di sini kita akan melihat hasil diskusi atau hasil penilaian dari Google Form. Yang pertama, kita membuka situs Google Form-nya melalui email kita, lalu ketik respon. Nah, di sini kita akan melihat jawaban dari siswa yang telah menjawab di Google Form. Ini jawabannya tersedia. Nah, selanjutnya ini kita bisa tombol yang ada hijau-hijaunya ini untuk menjadikan Excel datanya atau membuat Google Spreadsheet. Kita tekan buat form spreadsheet baru, formulir tanpa judul, ya kita judulnya itu saja, buat menautkan ke spreadsheet. Nah, kita buka lewat ini, kita bisa melihat hasil spreadsheetnya. Nah, ini hasilnya berbentuk
Excel atau Google Spreadsheet.